Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sosiokultural masyarakat Indonesia dan tantangan multikultural di dunia pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Narulita Andriani selaku moderator, dan ada teman-teman saya. Yang pertama, Lutfiah Humairoh, yang kedua, Suaibah Putu, yang ketiga, Linda Puspitasari. Langsung saja, yang pertama, pengertian pendidikan multikultural yang akan disampaikan oleh Lutfiah Humairoh. Dan yang kedua, sosiokultural masyarakat Indonesia akan disampaikan oleh Suaibah Putu. Yang ketiga, tantangan multikultural di dunia pendidikan akan disampaikan oleh Linda Puspitasari. Silahkan menyimak. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses perbuatan, dan cara-cara mendidik. Sedangkan kata multikultural merupakan kata sifat yang dalam bahasa Inggris berasal dari dua kata, yaitu multi dan kultur. Secara umum, kata multi yaitu banyak, beragam, dan aneka. Sedangkan kultur yang memiliki beberapa makna, yaitu kebudayaan, kesopanan, atau pemeliharaan. Nah, ada dua jenis para ahli, yaitu menurut Zakiyuddin Baidowi dan Munzir Supatra dalam bukunya Islamic Multicultural Education. Zakiyuddin Baidowi ini mendefinisikan pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman atau teaching diversity. Nah, yang dimaksud mengajarkan keragaman yaitu di mana siswa diajarkan untuk mengetahui keragaman dari setiap perbedaan per daerah. Pasti setiap daerah itu memiliki perbedaan tersendiri. Kemudian menurut Munzir Supatra dalam bukunya Islamic Multicultural Education, yaitu mencatat lebih dari 10 definisi tentang pendidikan multikultural. Di antaranya, yang pertama yaitu pendidikan multikultural adalah sebuah filosofi yang menekankan pada makna penting, legitimasi, dan vitalitas keragaman etnik dan budaya dalam membentuk kehidupan individu maupun kelompok. Selanjutnya adalah sosiokultural masyarakat Indonesia. Nah, kebudayaan dan pendidikan ini memiliki hubungan yang sangat erat dikarenakan sama-sama berbicara tentang nilai-nilai yang dapat diajarkan dan sekaligus dapat dipraktikkan kepada peserta didik. Nah, sehingga peserta didik itu dapat memahami pelajaran tersebut dan meningkatkan kesadaran peserta didik untuk berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis. Nah, jadi kebudayaan dan pendidikan ini tidak bisa terlepas, tidak bisa dipisahkan karena mereka sama-sama berbicara tentang nilai. Nah, nilai yang di sini adalah nilai saling menghormati, nilai toleransi. Nah, jadi kita Indonesia ini kan banyak sekali keberagaman. Nah, baik itu adat, istiadat, suku, budaya, dan ras. Selanjutnya ada beberapa alasan pendidikan harus berdasarkan nilai-nilai sosial kultural. Yang pertama, pentingnya menghargai budaya dalam pendidikan ini karena dorongan yang timbul dalam diri manusia, sadar maupun tidak sadar, adalah hasil kebudayaan di mana pribadi itu hidup. Nah, mengutip pendapat yang disampaikan oleh John Gillin, perkembangan kepribadian manusia dalam kebudayaan dilihat dari pandangan behaviorisme dan psikoanalitis. Nah, selanjutnya adalah kebudayaan memberikan kondisi yang disadari dan tidak disadari untuk belajar. Nah, yang ketiga, kebudayaan mendorong secara sadar atau tidak sadar akan reaksi-reaksi kelakuan tertentu. Nah, yang keempat adalah kebudayaan mempunyai sistem reward and punishment. Nah, terhadap kelakuan-kelakuan tertentu. Nah, setiap kebudayaan akan mendorong setiap kelakuan yang sesuai dengan sistem nilai dalam kebudayaan tersebut, dan sebaliknya memberikan hukuman terhadap kelakuan-kelakuan yang bertentangan atau mengusik ketentraman hidup suatu masyarakat budaya tertentu.
Nah, yang kelima, kebudayaan cenderung mengulang bentuk-bentuk kelakuan tertentu melalui proses belajar. Selanjutnya dari saya yaitu poin yang ketiga, tantangan multikultural di dunia pendidikan. Yang pertama, multikultural di Indonesia itu seperti apa? Yaitu pendidikan multikulturalnya. Indonesia itu banyak sekali suku, agama, golongan, ras, kelas sosial dan sebagainya. Nah, maka dari itu multikultural sebagaimana Amerika, Australia, Inggris dan negara lainnya juga sama. Walau berbagai macam keberagaman, masing-masing negara memiliki latar belakang yang berbeda dan mengembangkan pendidikan multikultural itu seperti apa. Dengan adanya pendidikan multikultural di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, ini pendidikan multikultural sangat penting sekali, sebagaimana kan kalau di Indonesia itu banyak sekali golongan ras, kelompok-kelompok, suku dan lainnya. Nah, jadi kalau kita mengembangkan pendidikan multikultural di Indonesia itu, mereka bisa menghargai satu sama lain, tidak mendiskriminasi satu sama lain juga. Dengan begitu terbentuknya sikap saling mengasihi, menyayangi, adapun juga sikap rukun antar sesama dan toleransi antar sesama. Dengan mengembangkan pendidikan multikultural di Indonesia ini sangat baik, jadi tidak membedakan antara si kulit putih dan si kulit hitam, antara si rambut lurus panjang dan antara si rambut keriting. Nah, poin yang kedua yaitu bagaimana dengan Indonesia. Nah, pendidikan multikultural suatu keharusan, dengan ini menjadi sumber mendorong positif bagi perkembangan dan kebaikan. Jadi pendidikan multikultural di sini tuh bukan hanya menjadi kebaikan untuk seseorang saja, tapi menjadi kebaikan bersama sebagai bangsa Indonesia. Contohnya yaitu mengembangkan pendidikan multikultural, salah satunya mengembangkan kurikulum berbasis lokal. Tujuannya merupakan untuk mempersiapkan peserta didik dengan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan etnik mereka dan lingkungan etnik lainnya. Itu tadi penjelasan dari teman-teman saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.